Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang temperamental dan jago gulat. Pasar Uqas menjadi saksi ketangguhannya kala itu. Sifatnya berubah tak kala ia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun 6 kenabian. Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Diceritakan dalam buku kisah hidup Umar bin Khattab saat Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya. Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Sehingga tidak heran jika pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, Umar sangat membenci dan memusuhinya serta para pengikutnya. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nu'aim yang melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerapahi Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar dengan geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidaklah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini, lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu? Tidaklah kau melihat sanak keluargamu sendiri dan kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu, Umar lantas berkata, "Siapa yang kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, Sa'ad bin Sa'id, dan saudari kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nu'aim. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya itu telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Kabab bin Al-Arth tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Kabab sedang membacakan surah Toha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Kabab lantas bersembunyi ke samping rumah Fatimah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di belakangnya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Kabab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita," ucap Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Sa'id yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. Lalu Fatimah menjawab, "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lakukan saja apa yang kau mau, Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami." Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya itu. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar, maka dibacalah lembaran tersebut. "Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa," yang artinya, "Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah."
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innas sa'ata atiyatu akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami memberitahukan kepada kamu semua, untuk kami membalas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetarlah tangannya Umar. Dalam hati Umar ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia. Fatimah, kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana, tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik saya paling depan. Dibukakanlah pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad. Kemudian dengan tersendat Umar berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat semuanya yang ada di dalam situ bertakbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri Fatimah. Sekian kisah singkat Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.